Promosi kesehatan adalah cara strategis untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelatihan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Melalui video ini, Anda akan mendapatkan gambaran pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku. Selamat menikmati inovasi kami. Karena pelatihan, kamilah ahlinya. Gorengan lagi. Walah. Sudah tahu punya hipertensi. Kok yo masih makan gorengan terus? Gimana toh, Pak? Ya udah, nggak boleh gorengan ya tak ngopi. Pak, ngopi itu bikin tekanan darah nggak turun-turun loh. Selamat pagi, Pak Harwi, Bu Pagi, Harwi. Mbak. Pagi, Mbak Dias. Monggo. Terima kasih. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baik. Baik. Ini Bapak kan punya hipertensi, tapi masih aja suka makan gorengan.
Gimana itu Mbak? Enak ya, Mbak. Bapak, pada kunjungan saya sebelumnya, saya udah kasih tahu ke Bapak kan, makanan dan minuman apa yang harus dihindari. Nah, gorengan sama kopi juga termasuk makanan dan minuman yang harus dihindarin, Pak. Cuma sekali-kali kok, Mbak. Oke, kalau gitu kita cek ya, Pak ya, tekanan darah Bapak. Semoga sudah turun ya, Bu ya, daripada kunjungan saya sebelumnya. Iya Mbak. Oke, Pak, permisi. Bapak duduknya rileks dulu Iya. ya. Kita cek dulu. Nah, kalau misalnya Bapak jaga makan, pola hidup sehat, nanti tekanan darahnya stabil. Tapi kita lihat dulu ini sudah turun atau belum. Nah, Bapak, tekanan darah Bapak sekarang 150/100. Pak. Belum turun ini dari kunjungan saya sebelumnya ya, Pak ya? Iya, Mbak. Nah, Bapak masih merasa sering pusing atau mual seperti itu, Pak? Ya sedikit pusing sama mual. Nah, ini makanya saya minum kopi ini supaya pusingnya hilang gitu loh, Mbak. Bapak, kalau mau hilang pusingnya, mualnya mau hilang, tekanan darahnya mau stabil, harusnya Bapak periksa ke puskesmas. Minum kopi ya Mbak. Betul, Bu. Ibu, Bapak sudah diajak periksa rutin ke puskesmas? Nah itu Mbak, Bapak itu kalau diajak ke puskesmas ada aja alasannya. Panen di sawah lah, kemana lah, sibuk lah. Lah, puskesmasnya itu jauh ya, Mbak. Ini saya ada bawakan leaflet tentang patuh hipertensi. Silakan Bapak lihat dulu. Saya jelaskan tentang patuh hipertensinya. Kendalikan hipertensi dengan patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ayo berobat rutin di sarana kesehatan. Ayo cek kesehatan rutin di Pos Bindu. Nah, hipertensi adalah masalah bersama di desa ini. Dan kami selaku petugas kesehatan sudah melakukan berbagai pertemuan dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan untuk bersama-sama mengendalikan hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit yang banyak diderita masyarakat dan tidak bisa dianggap remeh. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, DIY menduduki peringkat kedua tertinggi se-Indonesia untuk prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk 18 tahun. Karena itu, kesadaran untuk melakukan pengendalian pada hipertensi menjadi tanggung jawab kita bersama. Waktu pertama datang ke puskesmas, jadi pertama datang ke puskesmas itu nggak gimana juga, jadi kalau kita pakai harus obat meneh. Kalau kita batuk bersin itu harus ditutupi pakai ruangan bagian dalam. Kunci dulu ya, itu perkembangannya berbentuk ya Bu ya. Nah, palingkan muka dari orang lain atau makanan. Penyakit infeksi menularnya itu dia disebabkan oleh penularan bakteri, kemudian benih itu akan menyebar luas ke dalam tubuh kita, dan pada saat imun kita sedang jelek atau sedang tidak bagus itu akan berkembang biak dan dia sudah apa
dari kader ini nggih napa ngandani ngarepe untuk periksa. Jadi kalau mungkin 1-2 kan ada kader kesehatan di perdukuhan ada. Tentu saja nanti kader itu dibekali dan nanti bisa untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kita punya komitmen bagaimana upayanya sehingga yang suspek itu bisa kita benar-benar kita tekan. Kalau perlu periksa dahak kita ada dahaknya. Kalau sudah berobat supaya rutin pengobatannya. Data indeks keluarga sehat tersebut kami paparkan untuk mendapatkan tanggapan dari para tokoh masyarakat dan seluruh pemangku kebijakan. Semua menyadari bahwa hipertensi bisa terjadi pada siapa saja, walaupun sebagian penderita masih bisa melakukan aktivitas normal. Namun penyakit ini bisa terjadi mendadak dan mengancam keselamatan jiwa. Maka dari itu hipertensi harus diwaspadai. Oleh karenanya, kami para tokoh masyarakat, pemangku kebijakan, dan masyarakat membuat sebuah pernyataan yang ditandatangani bersama dalam bentuk nota kesepakatan. Karena kesehatan berawal dari kesadaran bersama untuk mewujudkan perilaku hidup sehat. Banyak sekali ya yang terlibat dalam pengendalian hipertensi ini. Saya jadi malu. Saya malah tidak memperhatikan penyakit hipertensi yang ternyata berbahaya. Lah Mbak Dias, gini, kalau kita mau periksa, tapi puskesmasnya jauh, Nah, itu. gimana tuh Mbak? Nah, Bapak, Ibu, kesehatan Bapak Harwi jauh lebih penting daripada jarak tempuh ke puskesmas. Lagi pula, menurut kesepakatan di Balai Desa, desa akan segera mendirikan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular atau pos bindu PTM. Jadi, kalau Bapak mau periksa, tidak perlu jauh-jauh lagi. Oh, gitu ya. Ya udah, Bu, kalau gitu besok saya diantar ke puskesmas ya. Lah, ya kan sudah dari kemarin saya tawarkan ke puskesmas toh Pak. Mbak Dias, terima kasih atas penjelasannya. Berkat penjelasan dari Mbak Dias, kami jadi lebih tahu. Sama-sama Ibu, Bapak, itu sudah tanggung jawab saya dan tugas saya. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Oh. Bapak, Ibu, saya akan melanjutkan kunjungan ke warga yang lain. Oh iya iya iya. Sama-sama. Mari Bapak, Ibu, sehat-sehat ya, monggo. Pak ya. Makasih Mbak. Mari.